saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa lagi dalam acara renungan kita hari ini, Senin 13 Desember 2021, yang merupakan hari biasa pekan Advent ketiga. Dan hari ini bertepatan dengan peringatan wajib Santa Lucia, perawan dan martir. Renungan hari ini dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Sebelumnya marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita tahu kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bertepatan dengan peringatan wajib Santa Lucia, perawan dan martir, di mana Santa Lucia lahir di Sirakusa di Pulau Sisilia, Italia pada abad keempat. Orang tuanya adalah bangsawan Italia yang beragama Kristen. Semenjak usia remaja, Lucia sudah berikrar untuk hidup suci murni, dan ia berjanji untuk tidak menikah hingga akhir hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, permenungan hari ini mengajak kita untuk semakin mengenal bagaimana ciri khas orang yang benar. Kita tahu bahwa ciri-ciri khas orang yang benar itu akan terletak pada perkataan yang selaras dengan perbuatan yang dilakukan. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius bab 21 ayat 23 mengenai pertentangan otoritas Yesus, di mana para imam dan para pemimpin agama mempertanyakan tentang otoritas Yesus di dalam agama Yahudi. Mereka menentang bahwa Yesus tidak diangkat sebagai tokoh agama secara resmi. Tidak ada yang memilih Yesus untuk menjadi seorang pemimpin bagi orang Yahudi. Dan bagi mereka, Yesus bukanlah barisan dari tokoh agama bagi orang Yahudi. Oleh karena itu, banyak para imam dan ahli-ahli Taurat yang berusaha untuk menjatuhkan Yesus di hadapan banyak orang dengan memberikan sebuah pertanyaan kepada Yesus mengenai dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Yesus mengetahui apa maksud dari pertanyaan yang diajukan oleh para imam tersebut. Oleh karena itu, Yesus pun kembali mengajukan sebuah pertanyaan kepada para imam, katanya, "Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab bagi mereka, meskipun mereka tahu bahwa baptisan Yohanes berasal dari surga.
namun mereka takut akan hujatan banyak orang, dan akhirnya mereka pun mengambil keputusan untuk menjawab, "Kami tidak tahu." Jawaban itu membuat Yesus mengungkapkan, "Jika demikian, aku pun juga tidak akan mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Pertanyaan Yesus merupakan sebuah teguran bagi mereka untuk dapat kembali kepada sebuah otoritas surgawi yang diberikan oleh Bapa di surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, banyak orang yang berlomba-lomba ingin memiliki kekuasaan dengan berbagai cara, mulai dari memanfaatkan kepentingan diri sendiri hingga sampai kehidupan orang lain. Dan semua itu akan dilakukan sebaik mungkin dan cenderung akan memaksa. Jika belum berhasil, maka akan terus dikejar hingga sampai dapat. Peristiwa ini menggambarkan para pemuka agama Yahudi yang merasa tidak nyaman dan tenang dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Hidup mereka serasa terusik, kenyamanan mereka mulai tergoncang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hidup yang kita jalani jika tidak sejalan dengan cara Tuhan dan kehendak Tuhan, maka kita pun pasti akan mengalami keterusikan dalam hidup. Hidup menjadi tidak nyaman dan rasa-rasanya terus ingin mencari kepuasan demi memenuhi kebutuhan hidup. Marilah kita hidup sejalan dengan jalan Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan rencana dan kehendak Tuhan. Biarkanlah Tuhan sendiri yang menguasai hidup kita, dan marilah kita menggunakan kuasa dan jalan kita untuk melayani sesama kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, berdayakanlah kami dengan kuasa cinta-Mu, agar kami semakin dimampukan dan dilayakkan untuk dapat melayani sesama kami dengan kelembutan dan ketulusan hati, serta kasih sayang yang tanpa batas. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam belas kasih.